Rahasia datang ke kolbu itu beda-beda. Warisan yang dia dapat dari Nabi pun beda-beda. Tapi zikir yang paling tua yang kami tahu cuma dua. Subhanallah, Allah, la ilaha illallah. Itulah kata Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, ya, ini sebagai ikhtitam kita, ya Rob, ajarkan aku satu zikir yang spesial. Apa kata Allah? Qul la ilaha illallah. Maka al-a'mal, amal itu masdaruhal qalb. Tempat terbitnya adalah qalbu. Tapi dia butuh bukti. Maka di Quran disebut i'malu fasarallahu a'malakum. Beramallah kamu, maka Allah akan memperhatikan amalmu. Nah, pertanyaannya, merasa diperhatikan Allah nggak tadi sholatnya? Berarti sholatnya belum ngamalin ayat ini. Coba mulai hari ini beramal itu karena ayat itu. Beramallah kamu, Allah akan pandang amalmu. Tapi apa yang Allah pandang? Maka ditaksis dengan hadis Nabi SAW, hadis Imam Muslim tadi dan Imam Bukhari juga ada yang semakna, bahwa Allah memandang ke qalbumu. Jadi yang dipandang itu bukan rukuknya, tapi ini yang disebut ahwal dalam rukuk. Mesti ruku. Yang dipandang bukan sujudnya, sehingga jidat kita mulai sakit ketika sujud lama. Bapak kalau buka kopiahnya mungkin ada hitamnya. Bukan itu yang Allah lihat. Betul, beruntung kalau yang punya itu. Nanti malaikat maut pun mikir-mikir mau cabut, wah ini ahli tahajud ini kayaknya ya. Tapi bukan itu yang kita kejar. Kau bisa sembunyiin itu. Kenapa? Karena yang disebut simahum fi wujuhim min atharis sujud, itu artinya efek sujudnya itu terlihat di wajahnya. Apa efek sujud? Ketika orang sujud, dia lebih merendahkan wajahnya, otaknya yang doktor, otaknya insinyur, otaknya yang sarjana, otaknya yang hafiz, otaknya yang pinter itu, dia taruh di mana? Di bawah bokongnya, di bawah tempat keluar najis-najis semua. Maka orang-orang ini dihina orang tidak akan marah. Kenapa? Dia sendiri telah menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Bukankah kita, Bapak soft nomor 2, bukankah dibelakangi oleh orang yang soft depan? Itu kita sudah biasa menghina diri. Tapi kenapa kemudian jika disinggung orang sedikit ngamuk? Ini yang tidak wajar di kolbu. Berarti belum salah. Kolbunya belum saleh. Dalam kalimat ini dikatakan, jadi keadaan fisik itu selalu menerjemahkan keadaan kolbu. Jika kolbunya sedang tawadu, dia pasti rukuk. Jika kolbunya sedang bersah diri, pasti dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jika kalbunya sedang menta'zim Allah, pasti dia mengagumi dan mengatakan subhanallah. Subhanallah itu bukan maha suci, itu terjemahan biasa. Subhanallah artinya maha hebat engkau ya Allah. Bapak saramakanallah ikhwan akhwat fillah. Oleh karena itu Nabi SAW 13 tahun itu tidak diwajibkan sholat. Coba lihat. Berapa lama Rasulullah berdakwah? 13 tambah 11. 13 tahun gak wajib sholat kecuali sekali semalam. Surat Al-Muzammil. Umil Layla. Bangunlah malam hari, itu aja. Meskipun 3 tahun sebelum hijrah, beliau telah dapat kewajiban 5 rakaat, 5 rakaat, beliau belum wajib sholat. Kenapa? Karena Nabi yashtaghil bi amril qalb. Nabi sibuk dengan perkara kalbu. Coba lihat ayat pertama turun, Iqra, bacalah. Surat Muzammil, wazkurisma rabbik, sebutlah nama Rabbmu.
Menyebut nama Allah, membaca nama Allah, itu dengan kolbu baru terasa. Ya, baru pakai lisan. Makanya beberapa ulama kita zikir ya Allah, ya Allah, 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 itu ngamalin surat Al-Muzammil itu. Nggak usah pakai dalil-dalil aneh, itu dalilnya. Ini kan susah-susah debat, ya, nyari-nyari dalil. Karena ada ustadz yang mengatakan bid'ah zikir Allah, Allah. Kenapa? Zikir harus dengan kalimat yang jumlahnya kamilah, jumlah mufidah, kalimat yang lengkap. Memang kalimat Allah kurang lengkap. Bukankah ada ayat kulillah, katakanlah Allah. Ada kok. Dan itu satu kalimat. Satu kata tapi menilainya satu kalimat. Waladzikurullahi akbar. Dan sungguh menyebut Allah itu lebih besar dari semuanya. Oleh karena itu Badi'uz Zaman Sa'id Nursi itu di bersalahnya yang jilid 6 mengatakan ulama-ulama ahli qalbu untuk menghabiskan ego al-ananiyah itu mereka hantam dengan menyebut nama Allah, 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 dan itu ada efeknya. Apa nama yang dimasukkan ke dalam qalbu, itulah nanti keluar. Karena air yang dimasukkan ke dalam kendi, dalam gelas, jika putih keluarnya putih, jika hitam keluarnya hitam. Jika yang dimasukkan asma'ul husna, maka keluarnya adalah akhlak yang hasanah. Jika yang dimasukkan hubbud dunya, maka keluarnya itu tamak. Kalau ustadz itu lebih bahaya. Dai itu kalau hasad, hasadnya ulama itu bawa dalil. Coba lihat di YouTube itu. Itu membedain orang hasad nggak hasad gampang di situ. Ya, terlihat isinya kebencian, kebencian, kebencian. Sebanyak itu ayat yang mengajarkan bahwa mukmin itu bersaudara. Ayo cari titik temu. Tapi dia mencari perbedaan. Kita susah-susah untuk mengislah orang, dia bermujahadah, berjuang untuk memecah orang. Kawan kita ada di Meranti sana, namanya Ustadz Fauzi kalau nggak salah. Itu masuk ke suku Akit, suku asli pribumi, untuk mengislamkan orang sana. Tiba-tiba masuk satu kelompok kawan ini untuk nyalahin semua. Akhirnya gagal lagi dakwahnya. Tapi kemudian beliau terus, itu diangkremin terus kayak ayam. Mereka kan datang cuma sekali, ini datang terus. Ya, bahkan tinggal di situ. Itulah khuruj fisabilillah selama-lamanya di situ. Dia nggak butuh lagi khuruj 3 hari itu, nggak butuh lagi khuruj 40 hari. Kenapa? Satu nafasnya telah khuruj, satu nafasnya telah jihad fisabilillah. Siapa yang berani, Pak, meninggalkan tengah kota, pergi ke pelosok, tinggal di situ? Ya, saya pun nggak kuat. Ya, semoga Allah jaga dai-dai kita di pelosok, di perbatasan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu masyayikh kita mengajarkan zikir qalbu. Ketika latihan, maka kurangi dulu zikir-zikir fisik. Dulu kami latihan 40 hari, itu cuma zikir qalbu. Yang wajib-wajib kita nggak boleh tinggal. Sholat jamaah, 5 waktu, sholat Jumat, yang itu kita kejar terus. Tapi kerjanya ngapain? Setelah sholat zikir, setelah zikir zikir, setelah zikir zikir, setelah zikir zikir, sampai tidur pun zikir. 40 hari 40 malam. Kami kurangi makan, kurangi tidur, kurangi macam-macam kata-kata orang sekitar. Ngapain itu? Itikaf kan 10 hari doang kok 40 hari. Dia lupa, Nabi Yunus itu itikafnya di dalam perut ikan berapa hari? 40 hari. Nabi Musa di Tur Sina 40 hari. Nabi Muhammad SAW di Goa Hira juga 40 hari. Dan itu rutin terus. Jadi kalau ingin mewarisi rohani Rasulullah SAW, minimal apa yang telah beliau fikskan, 10 hari. Bisa nggak ninggalkan dunia? 10 hari sebelum betul-betul kita meninggalkannya. 10 hari nanti bisa nggak, Pak? Tapi handphonenya off.
tidurnya dikurangi, makannya dikurangi, maka harus ada tim gizi ketika orang itikaf. Di sini ada dokter, ada ahli gizi, silakan Pak ngobrol nanti. Kurangi makan daging, boleh makan daging. Tapi kalau cuma itikaf makan daging, syahwatnya besar, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka disebutkan taklilut ta'am, mengurangi makan, termasuk memilih makan-makan yang ringan-ringan. Maka kami 40 hari itu, sampai hari ke-20 vegetarian. Hari ke-21 baru makan daging. Karena ngobrol dengan dokter. Kata dokter, sel-sel itu kalau nggak dapat daging selama 20 hari, maka dia akan makan yang ada di tubuh. Padahal itu udah tertulis oleh Maulana Khalid Al-Baghdadi dalam kitabnya. Beliau bukan dokter, tahu dari mana coba? Tapi dapat ilham. Maka ilham qalbu, jika dipertemukan dengan kajian-kajian ilmiah ketemu. Karena ilmu itu dari Allah Ta'ala. Ilmu dari Allah. Allah yang disebut Al-Alim, sumber semua ilmu. Jika dipertemukan ilmunya orang belajar grammar dengan orang belajar manhaj qalbu sama. Yang mempertemukan namanya Imam Al-Qushairi. Punya kitab judulnya Nahwul Qulub, Nahwul Qalb. Grammar qalbu. Ada Pak kitabnya? Ya, kawan kita sudah buat disertasi S3 untuk itu. Tapi semoga dia juga mengamalkannya ya. Jika di qalbu itu muncul kezuhudan, sekarang kita langsung masuk. Jika muncul kezuhudan, maka orang itu nanti akan suka puasa. Jadi puasa itu efek warid yang datang ke qalbu. Apa arti warid? Anugerah rohani datang ke qalbu. Zuhud itu nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya. Orang kalau sudah masuk zuhud ke qalbunya, hidupnya kenyang. Nggak ada keluh kesah, kebahagiaan itu ada meskipun dunia tidak di tangannya. Tapi orang-orang zuhud bukan berarti dia orang miskin. Banyak orang miskin cinta dunia. Tiap hari mikirin gimana makan. Berarti dia belum zuhud. Jadi rugi 2 kali, udah miskin nggak zuhud. Orang kaya itu paling bisa zuhud karena dunia sudah di tangan. Tapi kalau kolbunya tidak dapat zikir kalbu, jadi kalbu itu punya zikir. Zikir lidah la ilaha illallah, subhanallah. Zikir kalbu Allah, hu, hay, qayyum. Asma'ul husna itu zikir kalbu. Dan ini harus diambil dari ahlinya. Sebagaimana kalau kalbu kita sakit, kalau badan kita sakit, kita datang ke dokter. Dan masalah kita semua apa? Masalah kita cuma satu, kita nggak adil dengan kalbu. Giliran sakit badan, ya repot kemana-mana. Ini virus corona aja udah rame kemana-mana ya. Tapi kalau ada virus kalbu, nggak rame. Udah berapa tahun nggak khusyuk? Udah berapa tahun tidak menikmati baca Quran? Kok nggak datang-datang ke ahli kalbu? Waras nggak sih? Gitu. Adil nggak? Ini yang disebut innallaha yuhibbul muqsitin. Maka Allah sebut orang-orang yang berilmu yang adil itu qaiman bil qist. Orang-orang yang berilmu itu dia betul-betul adil terhadap dirinya. Kita nggak adil. Cari dunia dari pagi jam 6, pulang pun jam 8, 12 jam. Tapi cari akhirat, kita ajak setengah jam aja bilang apa? Ustadz, saya ini sibuk.